Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajrumiyah dan kita sudah di pembahasan tentang babul af'al, khususnya di pembahasan tentang nawasibul mudhari'i halaman 69. Penasab fi'il mudhari'. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. Berkata musannif ini Ibnu Ajur Masun Haji, semoga Allah merahmatinya. Fannawasibu asyaratun, maka amil yang menasabkan itu ada 10. Apa saja? Wahya an, yang pertama an, artinya bahwa. Walan, ya, yang kedua lan, artinya tidak akan. Wa idan artinya kalau begitu. Kai artinya supaya. Lamu kai artinya lam yang memiliki arti supaya. Walamul juhudi, lam yang memiliki arti pengingkaran. Wa hatta, sehingga. Wal jawabil fa'i wal wawi wa au, dan kalimat jawab dengan menggunakan huruf fa, waw dan au. Kalimat al-jawab ini menunjukkan bahwasanya fa, waw dan au di sini bukanlah fa, waw dan au huruf ataf, tapi fa, waw dan au huruf nasab, di mana nanti dengan syarat kalimatnya bentuknya adalah jawab syarat. Nanti insyaallah akan diberikan contoh dan penjelasan tentang kalimat jawab syarat ini. Baik. Asy-syarhu, penjelasan. Al-aslu fi nasbil mudhari an yakuna bil fathati wa yanubu anha hadfun nuni fil af'alil khamsati. Hukum asalnya di dalam menasabkan fi'il mudhari itu dengan fathah, dan ia diganti dengan membuang nun, ya, pada fi'il-fi'il yang 5. Jadi kalau fi'il mudhari yang bukan fi'il yang 5, nasabnya dengan fathah. Misalkan asalnya yadhabu zaidun, ketika ada lam jadi lan yadhabu dan yadhaba zaidun. Tapi kalau fi'il yang 5, misalkan asalnya at-tullabu yaquluna, ya, yadrusuna, misalkan at-tullabu yadrusuna al-lughatal arabiyyata. Ya, ketika ada lan, ya, at-tullabu lan yadrusu al-lughatal arabiyyata, maka nunnya dibuang, asalnya yadrusuna, ketika ada lan jadi lan yadrusu, ya. Baik. Wa yansabul fi'lul mudhari'u idza waqa'a ba'da wahidin min hadhil hurufil 'asharati. Dan fi'il mudhari itu dinasabkan apabila ia terletak setelah salah satu dari ke-10 huruf ini. Apa saja hurufnya? Ahaduha an. Yang pertama adalah an. Nahu qouli ta'ala yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Asalnya yukhaffifu, ya, khaffafa yukhaffifu, ketika ada an di depannya menjadi an yukhaffifa, ya, seperti itu. Kemudian asan yang kedua lan, ya. Huruf nasab yang kedua adalah lan, artinya tidak akan, ya. Nahwu qaulihi ta'ala walai yukhlifallahu wa'dah. Walai yukhlifallahu wa'dah. Asalnya yukhlifu, ya, akhlafa yukhlifu. Tapi karena ada huruf lan di depannya menjadi lan yukhlifa, ya. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 47. Baik, kemudian asalisu idan, yang ketiga, ya, huruf nasab yang ketiga adalah idan. Artinya kalau begitu, nahu qaulika idan ukrimaka jawaban liman qala uridu an azuroka. Ya, contohnya perkataanmu, kalau begitu aku memuliakanmu. Jawaban liman qala uridu an azuroka. Sebagai jawaban dari orang berkata kepadamu, uridu an azuroka, saya mau mengunjungimu. Ya, jadi kalau ada orang ngomong uridu an azuroka, maka kita jawab misalkan idan ukrimaka. Saya mau mengunjungimu. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Ya, jadi idan ini termasuk huruf yang tidak bisa digunakan di awal kalimat. Dia pasti merupakan lanjutan dari kalimat yang ada sebelumnya. Karena nggak mungkin tiba-tiba kita ngomong kalau begitu, ya, bila sebelumnya belum tidak ada kalimat pendahuluannya. Baik. Ar-rabi'u kai, yang keempat kai. Nahu qouli ta'ala faradadnahu ila ummihi kai taqarra 'ainuha. Ya, faradadnahu ila ummihi kai taqarra 'ainuha. Lihat, taqarra asalnya taqarru, ya, ketika ada kai menjadi taqarra, ya. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 13.
Kemudian al-khamisu lamut ta'lil. Yang kelima lam ta'lil. Ta'lil ini artinya sama ya, yang memberikan alasan. Artinya supaya juga. Di lamut ta'lil merupakan istilah lain dari lamukai. Ya, karena lamnya maknanya seperti kai ya. Nahu qouli ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ya. Dan kami turunkan kepadamu adzikr yakni Al-Qur'an litubayyana lin-nas agar ya, atau supaya kamu bisa menjelaskannya kepada manusia. Asalnya bayyana yubayyinu ya, tubayyinu. Kemudian ketika ada lamnya di sini li tubayyana. Ingat bahwa li di sini bukan huruf jar, karena yang namanya huruf jar nggak mungkin dia nempel kecuali kepada isim saja. Kalau ada sebelum fi'il mudhari ada huruf lam seperti ini, maka dapat dipastikan dia bukan huruf jar, tapi huruf yang lain. Dalam contoh ini litubayyana linnas, ini lamnya adalah lam mukai namanya, atau lam ta'lil, lam yang punya makna supaya. Oke, kita baca di sini ada footnote yang penting ya. Qala al-Faqihi, berkata al-Faqihi, summiyat bidzalika limulazamatiha apa nih salah baca. Yang nomor 4 ya, summiyat bidzalika liifadatiha at-ta'lilu ya. Wa huwa anna ma ba'daha illatun lima qablaha. Wa tusamma lamukai. Baik. Wa tusamma lamakai ya. Baik. Dinamakan lam ta'lil kenapa? Liifadatiha at-ta'lil. Ya liifadatiha at-ta'lil karena ia memiliki faidah at-ta'lil. Ta'lil itu memberikan penjelasan ya. Memberikan penjelasan. Wa huwa anna ma ba'da illatun lima qablaha. Ya, dan dia itu ya karena yang ada setelahnya itu ya merupakan illat, alasan bagi apa yang ada sebelumnya. Waktu sama ya lamakai dan dinamai ia dengan lamkai. Lam ta'lil ini dinamai juga dengan lamkai ya. Jadi sama ini kita boleh menggunakan istilah lam ta'lil, boleh juga lamukai. Baik. As-sadisu lamul juhudi, yang keenam lamul juhud ya. Lam yang bermakna pengingkaran. Wa alamatuha sebentar. Baik. Wa alamatuha an tusbaqa, ini fil majul ya. An tusbaqa bima kana aw lam yakun. Nahu qouli ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa qoulihi ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum ya. Yang keenam ini namanya lamul juhud, lam pengingkaran. Dan tandanya ia didahului dengan makana atau lam yakun. Jadi lamul juhud ini syaratnya adalah dia harus didahului oleh kata makana atau lam yakun. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum" ya. Sini kita yang jadi contoh lam juhud adalah liyudhi'a, asalnya yudhi'u, ketika dalam di sini menjadi liyudhi'a. Kemudian lam yakunillahu liyaghfira lahum ya, asalnya yaghfiru ya, ada lam juhud di sini menjadi liyaghfira. Tapi syaratnya kalimatnya itu harus didahului oleh makana atau lam yakun ya. Wa makana liyudhi'a imanakum ini dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan ayat lam yakunillahu liyaghfira lahum ini dalam surat An-Nisa ayat 137. Baik, sini ada catatan penting terkait lamul juhud. Qala al-Faqihi, berkata al-Faqihi, summiyat bidzalika ya limulazamatiha al-juhdu. Ya. Summiyat bidzalika limulazamatiha al-jahdu. Afan, bukan al-juhdu ya, tapi al-jahdu ay an-nafyu. Yunzaru al-kawakib ya. Berkata al-Faqih, dinamakan lamul juhud sebagai lamul juhud limulazamatiha ya al-jahdu, karena ia senantiasa hadir sebagai pengingkaran ya, karena lamul juhud ini
selalu datang dalam bentuk apa? Pengingkaran, an-nafyu atau penafian. Jadi fungsi dari lam juhud ya adalah untuk mengingkari ya pernyataan yang ada dalam kalimat tersebut ya. Misalkan dalam ayat yang tadi ya. Ya, misalnya dalam ayat lam yakunillahu liyaghfira lahum ya. Tidaklah Allah ya akan mengampuni mereka. Jadi lam juhud di sini mengingkari bahwasanya Allah memang benar-benar tidak akan mengampuni lahum sini kembali kepada orang kafir ya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum bahwa Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini menunjukkan mana pengingkaran ya. Begitupun dalam ayat wa ma kana Allahu ya liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah ya menyanyiakan imanmu. Jadi ini berisi pengingkaran atau penafian bahwa Allah tidak akan menyanyiakan keimanannya orang-orang beriman. Jadi inilah kenapa lamul juhud dinamakan sebagai lamul juhud karena ya memang berisi sebagai pengingkaran ya dari kalimat yang ada. Taib. Kemudian wasabi'u yang ketujuh hatta nahu qouli ta'ala wasbir hatta yahkumallah ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wasbir hatta yahkumallah dan bersabarlah ya sampai Allah memberikan hukum. Ini dalam surat Yunus ayat 109. Ini kita baca ya, penjelasan penting tentang hatta di sini. Hatta harfu ghayatin wa ta'lilin. Wa takuni lil ghayati ay lil intihai idza kanat bi ma'na ila. Nahu qouli ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya hatta ini adalah huruf ghayah, huruf tujuan. Ghayah ini artinya tujuan. Wa ta'lil, ta'lil seperti tadi sudah jelaskan, artinya memberikan alasan supaya ya. Wa takunil ghayah dan kalau dia digunakan untuk ghayah, ay lil intihai sebagai penghabisannya. Idza kana bi makna ila apabila hatta di sini bermakna ila. Ila itu artinya sampai atau ke ya. Nahu qouli ta'ala contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa kulu washrabu ya dan makan serta minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr sampai telah jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam ya sebagai tanda fajar ya. Jadi hatta di sini menunjukkan batasan ya lil intiha ujungnya ya. Walit ta'lili ya idza kana bi ma'na kai dan hatta juga sebagai harfu ta'lil kalau ia bermakna seperti kai. Nahwu ya uslimu hatta ini fil amr. Nahwu aslim hatta tadkhulal jannata. Ya. Contohnya kalau kita ngomong ya ke orang kafir misalkan aslim hatta tadkhulal jannah. Berislamlah kamu hatta tadkhulal jannah. Ini maksudnya supaya kamu masuk surga ya. Wal ghalibu fiha an takuna lil ghayah. Dan biasanya hatta ini lebih sering ya untuk ghayah ketimbang untuk ta'lil ya. Yunzaru al-kawakib ya, silakan lihat di kitab al-kawakib. Jadi hatta ini kalau kita nyerob nanti ya bisa kita katakan harfu ghayatin atau harfu ta'lilin tergantung fungsinya di situ apakah sebagai pembatasan ya atau sebagai memberikan alasan seperti kai. Taib. Wasaminu fa'us sababiyati ya al-waqi'atu fi jawabi nafin aw talabin. Yang kedelapan adalah fa sababiyah al-waqi'ah yang terdapat pada jawab ya pada jawab nafi atau talab. Nafi ini penafian, talab ini permintaan ya. Kita lihat di sini ada footnote-nya catatan kakinya nomor 3. Fa'u sababiyah ini maksud dengan fa sababiyah adalah al-fa'ul mufidatu lis-sababiyyati. Ya. Fa yang berfaedah sebagai sababiyah menjelaskan sebab. Wahya ifadatu anna ma qablaha ya. Wahya ifadatu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Dan yaitu bermanfaat atau berfaedah ya untuk menjelaskan apa yang sebelumnya merupakan sebab bagi apa yang ada setelahnya. Ya, apa yang sebelumnya merupakan
sebab yang ada setelahnya. Di sini contohnya ya. Ammal waqi'atu fi jawabi nafyin fa nahu qouli ta'ala la yuqdu 'alaihim fayamutu ya. La yuqdu 'alaihim fayamutu ya. Nah, mereka tidak la yuqdu 'alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan ya. Maka sampai mereka mati fayamutu ya. Ini dalam surat Fatir ya, ayat 36. Jadi contoh penjelasan fa sababiyah ya. La yuqdu 'alaihim fayamutu ya. Mereka tidak dibinasakan fayamutu, maka mereka mati. Kemudian afwan ini ada footnote tentang ini ya, talab ya. Ini maksudkan talab. At-talabu, permintaan itu yakunu bil amri ya, bisa dengan perintah, wa du'ai, bisa dengan permohonan, wan nahyi ya, larangan, wal istifhami, pertanyaan, wal aradi. Arad ini permintaan dengan lemah lembut ya. Permintaan dengan lemah lembut, misalkan kalau kita mengatakan kepada seseorang ya, yang kita hormati, tentu kita akan mengatakannya dengan sangat sopan. Ya, misalkan ala tajlisu ma'i hatta natahaddas ya. Tidakkah kamu ya mau duduk-duduk bersama saya ya, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, ini uslub seperti ini disebut sebagai arad ya. Berbicara permintaan yang sifatnya dengan sangat sopan ya. Kemudian selanjutnya tahdidi ya. Tahdid, kalau arad itu dengan lembut, kalau tahdid ini dengan anjuran ya, dengan sedikit memerintah ya. Ini bedanya arad sama tahdid. Wa tamani, tamani ini permintaan dengan tamani ini artinya berandai-andai, yang mengharapkan sesuatu yang kejadiannya itu mendekati mustahil. Adapun taraji ya, wa taraji ini taraji ini mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi ya. Jadi ini definisi beliau daripada talab. Baik, kita kembali ya, kita ulang aja ya, biar lengkap. Wasaminu fa'u sababiyah. Yang ke-8 fa sababiyah. Ya. Al-waqi'atu fi jawabi nafin aw talab, yang terdapat ya pada menjawab nafi ya. Menjawab nafi itu penafian atau talab permintaan. Amal waqi'atu fi jawabi nafin, adapun yang terdapat setelah pada jawab nafi, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala la yuqdu 'alaihim fayamutu. Ya, Allah tidak membinasakan mereka, maka mereka mati. Wa amal waqi'atu fi jawabi talabin, ya adapun yang terjadi pada menjawab talab permintaan, fanahu, contohnya adalah ta'allamil ilma fayanfa'aka ya. Pelajarilah ilmu. Kenapa kalau kita belajar ilmu fayanfa'aka? Maka ya, ilmu itu akan memberikan kamu manfaat. Jadi yang dimaksudkan fa sababiyah adalah kalimat sebelumnya menjadi alasan ya bagi kalimat setelahnya ya. Contohnya ta'alamil ilma. Pelajarilah ilmu. Kenapa kalau kita pelajari ilmu? Ya, kalau kita mempelajari ilmu, fayanfa'aka, maka ia akan memberikan manfaat kepadamu ya. Jadi ini penjelasan dari fa sababiyah. Wa tasi'u wawul ma'iyah. Yang ke-9 adalah wawu ma'iyah. Kita lihat di sini penjelasannya. Wawul ma'iyah. Apa itu wawu ma'iyah? Ai ya, al-wawul mufidatu lil ma'iyyati. Ya, wa ya al-musahabah ya. Wawu yang berfaedah untuk ma'iyah, kebersamaan. Wa ya al-musahabah, yakni ya ini untuk apa? Membersamai ya, al-musahabah. Fatufidu anna ma qablaha musahibun lima ba'daha. Maka
Waw maya ini memberikan faedah bahwa apa yang ada setelahnya itu musahib bima ba'da, ya, membersamai apa yang ada setelahnya, ya. Terus kita kembali lagi. Watasi waul ma'iyah al-waqi'atu fi jawbi nafin aw talab, ya. Waw ma'iyah yang terdapat pada menjawab nafi atau talab, permintaan. Fan nafyu kaqaulika la nanha an khuluqin wa na'tiya mislahu, ya. La nanha an khuluqin wa na'tiya mislahu. Ya, jangan kita melarang, ya, dari sebuah perbuatan, an khuluq, khuluq ini dari kata akhlak, ya. Jangan kita kita tidak boleh melarang dari sebuah perbuatan wa na'tiya mislahu, ya. Di saat yang sama kita malah melakukannya. Ini maksudnya. Jadi waw ma'iyah itu seperti ini. Kalimat yang ada setelahnya itu, ya, membersamai kalimat yang sebelumnya. Jadi jangan kita lanan ha'an khuluqin, jangan kita melarang sebuah perbuatan wa na'tiya mislahu, dan sedangkan di saat yang sama kita malah ngasih contohnya, ya. Ini enggak boleh. Ini contoh waw ma'iyah dalam kalimat nafi. Adapun contoh penggunaan waw ma'iyah dalam kalimat yang sifatnya talab atau permintaan, nahu qaulika zurni wa ukrimuka, ya. Zurni, ziarilah aku, kunjungilah aku. Kenapa? Wa ukrimaka, ya. Ya. Dan kalau kamu mengunjungi aku, ukrimaka, saya memuliakan kamu. Jadi ini contoh waw ma'iyah dalam kalimat talab, ya, permintaan. Baik. Wal ashiru, ya, yang ke-10 ini yang terakhir, au. Allati bimana illa au ila, ya. Yang ke-10 huruf nasab yang ke-10 au, yang artinya ila, kecuali, atau ila, ke. Nahu, ya, contohnya idribil mudniba au yatuba. Ai illa an yatuba. Au ila an yatuba. Ya, jadi ini Masya Allah, ya. Contohnya idribil mudniba au yatuba. Pukullah orang yang melakukan dosa, au yatuba, atau dia bertaubat. Maksud au di sini adalah illa an yatuba, ya, kecuali dia bertobat. Jadi kita boleh memukul seorang pendosa kecuali dia bertobat. Atau mananya illa an yatuba. Kita pukulin pendosa itu sampai dia bertobat. Ya, jadi au di sini yang bermakna illa atau illa. Kalau bermakna illa, idribil mudhiba illa an yatuba, artinya kita pukuli kecuali dia bertobat. Kalau bermakna ila, ya, sampai, maknanya idribil mudhiba, ya, au yatuba, maknanya pukullah seorang pendosa sampai dia bertobat, ya. Jadi ini huruf nasab yang ke-10. Hada wa qad dhahaba ibnu Jurruma tab'an lil Kufiyyin ila anna hadhihi al-'asharata jami'aha nasibun lil mudhari. Ya. Ini, ya. Jadi huruf nasab yang 10 ini sungguh, ya, Ibnu Ajurrum ini mengatakan huruf nasab ada 10 karena dia mengikuti, ya, pendapat ulama Kufah yang mengatakan bahwasanya ke-10 huruf ini seluruhnya adalah penasab fi'il mudhari. Wa dhahaba al-basriyuna wa jama'atun minal muhaqqiqina ila anna an-nasiba lil mudhari hiya al-arba'atul ula minha faqat wa ya'an walan wa idan wa kai. Wa ammal baqiyatu fayakunu nasbu ba'daha bi an muqaddaratan jawazan aw wujuban. Jawazan ba'da lam ta'lili wa wujuban ba'dal baqi, ya. Kata pengarang kitab Al-Mumti, ya. Jadi kalau Ibnu Ajurrum itu mengatakan huruf nasab ada 10. An, lan, idan, kai sampai au. Tapi di sini pengarang kitab Al-Mumti menjelaskan bahwasanya kalau ulama Basrah dan sekelompok dari muhaqqiqin, yakni muhaqqiqinnya adalah orang-orang yang meneliti, yang mentahqiq, ya, yang meneliti apakah benar bahwa huruf nasab ini ada 10. Ini kita lihat dulu catatan kakinya. Minhum, ya, Ibnu Malik, ya, pengarang kitab Alfi Ibnu Malik, wa Ibnu Syam, Yunzur At-Tasrih. Lihatlah kitab At-Tasrih, jilid 2 halaman 397. Jadi kalau ulama Basra dan para muhaqqiqin termasuk
pengarang kitab Alfiyah, mereka berpendapat bahwasanya penasab fil mudhari itu hiya al-arba'atul ula minha faqat. Ya, 4 huruf pertama saja, yaitu an, lan, idzan, daikai. Ya. Wa amal baqiyatu, adapun sisanya yaitu an, lan, idzan, lamukai, lamu juhud, ya, hatta, al-jawab bil fa'i, wal wayu au, ya. Ini ya, adapun sisanya ya, fayakunu nasbu ba'daha bi an muqaddaratan jawazan aw wujuban. Yang menjadikan nasab itu bukan hurufnya, tetapi an muqaddaratan jawazan aw wujuban, ya. An yang ditakdirkan, baik secara jawazan atau secara wujuban, ya. Jawazan ba'da lam ta'lili wa wujuban ba'dal baqi, ya. Kalau kita katakan jawazan, jawazan itu setelah lam ta'lil. Ya, lam ta'lil itu yang lam kai. Wujuban ba'dal baqi. Dan wujub ini setelah sisanya. Jadi lamul juhud, hatta, al-jawab bil fa'i, wal wayu au, ya 5 ya sisanya. Ini an muqaddaranya tuh wujuban, ya. Kita lihat di sini di catatan kaki nomor 8, li jawazi zuhuriha, ya, karena bolehnya menampakkannya. Contohnya firman Allah Ta'ala, qala ta'ala, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, ya. Dan aku diperintahkan ya untuk menjadi orang pertama yang berislam, ya. Jadi kalau menurut ulama Kufah termasuk Ibnu Hajar Mas'un Haji, pokoknya 10 huruf nasab ini semuanya menasabkan secara langsung. Jadi kalau kita nyi'rab ya, misalkan mana yang hatta tadi ya. Sekarang wasbir hatta yahkumallah, itu dikatakan ya hatta harfu nasbin yahkuma mansubun bi hatta. Nah, ini yang mengatakan bahwa hatta ini huruf nasab. Tapi menurut ulama Basrah dan muhaqqiqin, dan memang ini pendapat yang lebih kuat, bahwa yang menasabkan itu bukan hattanya, tapi huruf an yang ditakdirkan, huruf an yang disembunyikan. Jadi asalnya wasbir hatta an yahkumallah. Makanya kita kalau ngirapnya nanti, ya kalau menurut pendapat ulama Basrah, hatta yahkuma ini ya, kita katakan yahkuma ini fi'lun mudhari mansubun bi an muqaddaratan ba'da hatta. Dengan an yang ditakdirkan setelah hatta. Jadi ini Masya Allah ya. Ini salah satu yang menunjukkan bahwasanya ilmu nahwu ini merupakan ilmu yang sangat istimewa, karena sampai alasan kenapa suatu kata dibaca seperti itu ada filosofinya, ada penjelasannya, Masya Allah. Jadi saya ulangi bahwa kalau menurut ulama Kufah ya, 10 huruf nasab itu semuanya langsung menasabkannya. Ya seperti kalau ada kalimat ya wasbir hatta yakumallah, kita katakan yakuma ini mansubun bi hatta, ya langsung mansubun bi hatta. Tapi kalau kata ulama Basrah dan kata ulama Kufah dan kata para peneliti yang lain, dan memang ini pendapat yang lebih kuat, ya, dari 10 huruf nasab yang menasabkan dengan dirinya sendiri itu cuma 4, yaitu an, lan, idzan, kai. Adapun sisanya yaitu lamukai, lamul juhud, hatta, al-jawab bil fa'i, wa sama 6 ya sisanya, berarti 6 itu dia yang menasabkan itu bukan hurufnya tapi an yang ditakdirkan. Ya contohnya kalau kalimat ayat wasbir hatta yahkumallah, itu nyirobnya yahkuma fi'lun mudhari'un mansubun bi an muqaddaratan ba'da hatta. Ya seperti itu cara nyirobnya. Dan sini jelaskan juga kalau kasusnya pada lam ta'lil, lam kai, kita katakan itu bi an muqaddaratan jawazan. Tapi kalau sisanya di lam juhud sampai au, ini muqaddaratannya wujuban ya, secara wajib. Kenapa kalau lam ta'lil ini jawazan? Karena contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa umirtu li an akuna awal muslimin, ya. Dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang muslim yang pertama. Yang contoh li an akuna. Nah, sebelum akuna ini ada annya, li an. Boleh ditampakkan li an akuna. Adapun pada sisanya
ya tidak boleh ditampakkan an-nya, sama sekali tidak boleh ditampakkan an-nya. Jadi kalau lam apa namanya ta'lil, ya boleh ditampakkan li an akuna, boleh li akuna. Tapi kalau lamul juhud misalkan tadi ayatnya wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, ini benar-benar enggak boleh kita mengatakan wa ma kana Allahu li an yudi'a imanakum, ini enggak boleh ya. Karena dia harus ditakdirkan, disembunyikan seperti itu. Taib ya. Taib, ini masih ada lagi ya, contoh-contoh ya. Amsilatun ala fil mudhari mansubi bi an mutmaratan wujuban ya, contoh-contoh fil mudhari yang dinasabkan dengan an mutmarah ya, dengan an yang mutmarah ini maksudnya disembunyikan wujuban secara wajib ya, berarti berarti selain lam ta'lil ya. Ba'da hatta ya, setelah hatta, la ta'kul hatta tajua, janganlah kamu makan hatta tajua, sampai kamu lapar ya. La tadkhul hatta yu'dzana laka ya, janganlah kamu masuk sampai kamu diizinkan ya. Ba'da fi sababiyah, la tahmal fatandam, janganlah kamu apa namanya, tahmal itu malas ya, fatandam, maka kamu akan misal. Kemudian laita limalan fa hujjabih, cobalah saya punya harta, maka saya akan berhaji dengannya. Ba'da au, setelah au contohnya la'an tadiranna Zaidan au yaji'a ya. Saya benar-benar akan menunggu si Zaid au yaji'a ya, sampai dia datang. Seperti dijelaskan bahwa au ini artinya illa atau ila ya. Saya benar-benar akan menunggu si Zaid ya sampai dia datang ya. La'an tadiranna Zaidan au yaji'a, saya benar-benar akan menunggu si Zaid sampai dia datang. Kemudian contohnya istashala nih ya. Yastasilu ya la astashilanna as-su'ba as-su'ba fan. As-su'ba au udrikal al-mina ya. Al-manna ya. Afan, yang benar al-manna ya. Ini artinya harapan. Ya, al-manna ini artinya adalah harapan. La astashilanna as-su'ba au udrikal manna ya. Saya benar-benar akan mempermudah, menganggap enteng sebuah kesulitan ya, sampai didapati harapan, sampai harapan didapatkan ya, harapan didapatkan. Baik. Kemudian ba'da lamil juhud, contoh kalimat ya setelah lam juhud, ma kuntu ya la ukhlifal wa'da, tidaklah aku ya akan mengingkari al-wa'da, janji ya, walam akun la anqudul ahda, dan tidaklah aku ya akan melanggar perjanjian ya. Ba'da wawil ma'iyah ya, setelah waw ma'iyah, la ta'mur bisidqi wa takdzuba, janganlah kamu memerintahkan untuk jujur, wa takdzuba, di saat yang sama kamu berdusta. La takul samaka wa tashrabal labana, janganlah kamu makan ikan ya di saat yang sama atau sambil ya, sambil minum susu ya. Baik. Terakhir di sini ada fawaid wa tambihat ya, ada faidah-faidah dan tambihat. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. An ini adalah huruf masdar, huruf nasab dan huruf istiqbal. Harfu masdarin, kenapa an disebut sebagai huruf masdar? Li'annaha tu'awilu ay. Li'annaha tu'awilu, karena dia itu huruf an itu mentakwil ya.
ay tafassara ma'al fi'lil waqi'i ba'daha bimasdarin. Ya. Maksudnya dia menjelaskan bersama fi'il yang ada setelahnya dengan masdar. Fa makna uridu an azura as-sadiqa, ya. Maka makna dari kalimat uridu an azura as-sadiqa, saya ingin ya saya menziarahi teman. Maksudnya adalah uridu ziyaratahu. Uridu ziyaratahu, ya. Uridu ziyaratahu. Jadi kalau kita ngomong uridu an azura as-sadiqa, itu sebenarnya kita mentakwil, ya, kita merubah fi'il mudhari ini anazuru menjadi masdarnya. Karena kita pun dalam menerjemahkannya, kalau kalimatnya uridu an azura sadiqa, tentu kita nggak menerjemahkan saya berziarah menziarah teman, tapi kita mengatakan uridu ziarah tahu saya ingin mengunjunginya, seperti itu. Wasumiyatnya harfu istiqbalin, dan dinamakan wasumiyat harfa istiqbalin, ya, dan dinamakan an itu huruf istiqbal li'annaha taj'alul mudhari'a khalisan istiqbali ba'da an kana muhtamalan lil hali wal istiqbali wa kadza baqiyatun nawasibi, ya, karena huruf an ini menjadikan mudhari ini khalisan, bersih, ya, memang untuk istiqbal, memang untuk kejadian yang akan datang. Bada'an kana muhtamal lil hayul istiqbali. Setelah sebelumnya itu muhtamal. Muhtamal ini masih ada kemungkinan lil hali untuk saat ini wal istiqbali. Dengan adanya an, ya, dapat dipastikan bahwa perbuatannya itu adalah untuk istiqbal, masa yang akan datang. Wa kadza baqiyatun nawasibi. Begitu pula sisa amin nasab yang lainnya. Ila akhiri, ya. Yundor Al-Qaidul Asasiyah, ya, halaman 337. Kemudian faedah yang kedua, lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Lan huruf nafi, huruf nasab dan huruf istiqbal la taqtadi, ya, an-nafya al-mu'abbada, ya. Jadi lan ini tidaklah bermaksud sebagai penafian al-mu'abbad, selamanya, ya. Wa zama Az-Zamakhsyariyu annaha lita'bid, dan Az-Zamakhsyari menyangka, ya, bahwasanya lan ini artinya penafian untuk selamanya. Jadi lan itu artinya tidak akan. Yang menurut Zamakhsyari, tidak akan itu ya maksudnya selamanya gitu, selamanya tidak akan pernah terjadi. Qala Ibnu Hisham, da'wa bila dalilin. Kata Ibnu Hisham, ini adalah klaim tanpa dasar. Wa qala Ibnu Malik, ya, berkata pula Ibnu Malik, yang pengarang kitab Alfiyah, alhamilu lahu ala ta'bidi i'tiqaduhu fi lan tarda annallaha la yura wa huwa batil, ya. Yang menjadikan seseorang mengatakan lan ini bermakna tidak akan selamanya, ini disebabkan karena itikadnya, karena keyakinannya dalam ayat afwan, ini lantaroni, afwan, ini jelas. Lantaroni, kamu tidak akan pernah melihat saya. Anallaha la yura, bahwasanya Allah itu tidak akan dilihat nanti. Ini termasuk pembahasan akidah, ya, karena di antara akidah yang wajib yakin al-sunnah wal jamaah adalah bahwasanya kita nanti di hari akhirat, ya, nanti kita bisa melihat Allah bahkan tanpa hijab, ya, kita akan melihat secara langsung. Tapi ada beberapa kelompok, ya, yang menyimpang dari al-sunnah yang mengatakan bahwasanya kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Dalilnya adalah lantaroni. Mereka mengatakan di situ ada huruf lan, ya, lantaroni. Kamu tidak akan bisa melihatku. Mereka berdalil dengan ayat ini lantaroni, ya. Katanya lan ini kan artinya tidak akan selama-lamanya. Justru ini dibantah oleh Ibnu Malik. Dia mengatakan anallah la yara, kata orang yang menyimpang dari Ahlussunnah, ya, bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat. Wa batil, ini adalah akidah yang batil. Ila akhiri, ya. Ini bantahan dari Ibnu Malik. Qala Allah Ta'ala wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Wajah mereka ini orang-orang beriman ini berseri-seri, kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka
bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang-orang beriman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan sebagai hambanya yang dapat mendapatkan kenikmatan melihat wajahnya di akhir akhirat kelak. Amin. Wasabbata fil hadis, dan juga telah tetap di dalam hadis, innakum satarona rabbakum, bahwasanya sesungguhnya kalian ya akan melihat Tuhan kalian. Muttafaqun alaih, ini hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa man nahu qouli ta'ala lan yakhluqu dzubaba, ya, fa mafhumut ta'bid laisa min lan wa innama huwa min dilalatin kharijiyah, ya. Jadi ini masyaallah ya, pembahasan nahwu yang digabung dengan pembahasan akidah. Jadi menurut Ahlussunnah yang meyakini bahwasanya lan itu bermakna bukan untuk selama-lamanya, membantah ya klaim yang mengatakan bahwasanya ayat lan yakhluqu dzubaba, ya mereka tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Ini kata yang menyatakan lan itu bermakna selama-lamanya, ini merupakan dalil bahwasanya lan itu artinya tidak akan. Oleh karena itu, karena lan artinya tidak akan, maka ayat lantaroni ya betul-betul menunjukkan bahwasanya Ahlussunnah tidak bisa melihat Allah di hari akhirat kelak. Tapi dibantah lagi oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ayat lan yakhluqu dzubaba, ya bahwasanya mereka ini manusia tidak bisa menciptakan seekor lalat pun, fa mafhumut ta'bid laisa min lan wa inna ma huwa min dilalatin kharijiyah. Maka mafhum atau pemahaman bahwasanya manusia sampai kapanpun tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun bukan karena huruf lannya, tetapi wa innama ya hanya saja dia karena ada dilalah kharijiyah, karena ada petunjuk kharijiyah, artinya ada faktor lain yang menunjukkan bahwa mana lan di situ artinya tidak akan selama-lamanya. Ya, jadi ini masyaallah ya pembahasan nahwu yang salah satu manfaat kita mempelajari nahwu, di mana kita bisa membahas masalah-masalah akidah dari sisi pemahaman bahasa. Baik. Yunzar, ya silakan dilihat syarah At-Tahawi. At-Tahawiyah, akidah At-Tahawi maksudnya, jilid 1 halaman 148. Kemudian Mughnil Labib halaman 384 dan At-Tasrih jilid 2 halaman 357. Kemudian faedah yang ketiga, kai harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin mislu an, ya seperti an. Maksudnya sama-sama huruf masdar dan huruf istiqbal. Wa isyaratu fiha an tusbaqa, ya bila mita'lili lafdhan aw taqdiran, ya. Huruf kai ini adalah huruf masdar, nasab dan istiqbal seperti an, dan disyaratkan padanya ia didahului oleh lam ta'lil baik secara lafaz ataupun secara takdir. Lafdhan mislu, ya ji'tu likai aqra'a, ya. Yang secara lafaz contohnya ji'tu likai aqra'a, saya datang untuk membaca. Au takdiron, ya, atau takdir contohnya ji'tu kai aqra'a, saya datang supaya membaca. Bandingkan yang awal ji'tu likai aqra'a dalamnya, yang kedua ji'tu kai aqra'a. Nah, yang likai aqra'a namanya secara lafaz, ya. Adapun yang ji'tu kai aqra'a ini secara takdir, asalnya tetap aja ji'tu kai aqra'a, ya. Kemudian yang keempat, idan, ya. Idan ini harfu jawabin wa jazain, huruf jawab dan huruf jaza, ya. Pembalasan, ya. Waradat fil Qur'ani, ya harfu jawabin ghairu nasibin. Warusimat nunuha alfan tashbihan laha bitanwinil mansubi. Nahu qawlihi ta'ala wa idzal la yalbasun. Ya. Idan ini adalah huruf jawab dan jaza. Dan di Al-Quran terdapat huruf jawab yang bukan penasab. Dan nunnya ini dituliskan dengan alif. Tashbihan laha bitanwinil mansub, ya. Yang menyerupai idan dengan mentanwinkan nasabnya. Nah, qouli ta'ala wa idzal la yalbasun. Lihat. Tulisan wa idzal la yalbasun, idannya ini ya ada alif di ujungnya. Tulisannya beda ya. Kalau idan hamzah, zal dan nun.
Tapi kalau idan yang di sini ayat ini hamzah, zal dan alif. Nah, ini ya yang bentuknya seperti wa idan ya, hamzah, za dan alif. Ini bukanlah huruf nasab ya, beda dengan idan yang dimaksud dalam pembahasan ini. Jadi ini adalah tambih sebagai catatan bahwa idan yang khusus ini bukan idan yang diakhiri alif, tapi idan yang diakhiri nun saja ya. Wa innama takunu nasibatan ya bisalah syurutin, dan hanya saja idan itu menjadi penasab dengan 3 syarat. Al-awwal ya, antakuna waqi'atan fi sadril kalami ya. Bahwasanya idan itu terjadi pada inti kalimat. Asani ayakunal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Bahwasanya fi'il yang ada setelahnya adalah fi'il mustaqbal ya. Asalisu ya, syarat yang ketiga artinya nggak boleh kalau fi'ilnya fi'il madi ya, misalkan idan qara'tu nggak boleh ya, idan aqra'u yang benar. Asalisu an la yufsala bainahuma bifasilin ghairil qasami aw lan nafiyati ya. Dan tidak boleh dipisahkan antara idan ya, tidak boleh ya dipisahkan antara idan dengan kalimat dengan pemisah ya, selain sumpah aw la an-nafiyah atau la nafiyah ya. Silakan lebih lanjut lagi dibaca di Syarah Al-Kafiyah dan juga Al-Mughni. Ini pembahasan ini termasuk pembahasan yang lumayan berat ya, karena banyak perbedaan pendapat. Intinya adalah untuk kita sebagai pemula, bahwa kita mengetahui huruf nasab itu ada 10, dan yang disepakati huruf nasab yang disebutkan dengan diri sendiri itu ada 4, yaitu an, lan, idan, dan kai. Adapun sisanya ya ini lamukai sampai au, dia menasabkan dengan an mutmarah ya, an mutmarah. Oke. Barangkali ini cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.